apa sih sebetulnya tantangan pembuatan musik di era digitalisasi musik? Adakah perbedaan signifikan jika dibandingkan era sebelum adanya digitalisasi musik dengan yang sekarang gitu? Silahkan boleh ditanggapi dari Kak Fahmi dulu mungkin, apa mau menanggapi? Ya. Perbedaannya ya secara signifikan gini, yang jelas dulunya untuk memproduksi musik itu kita harus keluar rumah gitu, dan itu adalah untuk seorang perempuan itu sangat jarang gitu. Nah, semenjak digitalisasi ini semuanya bisa dikerjakan dari rumah, makanya awal-awal itu WFA WFH itu bekerja dari rumah. Kita yang diproduksi musik itu emang dari tahun zaman Bahala udah di rumah terus, Mbak Vera. Nggak kaget kita, emang pekerjaan di rumah. Makanya aku selalu ngomong bahwa memproduksi musik itu sebenarnya pekerjaan ibu-ibu yang memang bisa dilakukan di rumah. Jadi gini, kita akan membahas sebenarnya ada proses, ada tools, ada plan gitu. Plan sudah disampaikan oleh Mbak Tia. Kamu tujuanmu bikin musik buat apa gitu. Nah, tetapi yang paling signifikan perbedaannya, dulunya repot, sekarang sangat mudah dan sangat cepat. Dengan modal laptop, beneran laptop. Jadi nggak usah lagi ditanyain tuh, Mbak, laptop apa yang bisa bikin musik, Mas Ami gitu. Mau laptopnya itu hanya Intel Atom yang biasa dipakai bikin main Onet atau main apapun itu bisa. Jadi udah beda banget gitu. Jadi makanya sekarang aku agak lucu kalau ketemu dengan teman-teman musisi yang, kamu ngapain sih nggak rekaman? Mahal. Udah nggak mahal, udah murah banget. Dan softwarenya tersedia, banyak yang gratis gitu loh. Banyak yang tersedia di kalian download secara gratis, yang legal gitu ya. Yang bajakan juga banyak, tapi dosa tanggung sendiri gitu deh. Aku nggak ikut-ikutan gitu. Tapi secara signifikan itu. Jadi dari yang sulit menjadi mudah, dari yang lambat menjadi cepat. Misalnya gini deh, contoh kasusnya. Tadi musikku ada orkestrasi tuh. Bayangkan kalau hanya untuk satu part, aku harus memanggil satu gerombolan orkestrasi. Aku akan bekerja sama dengan Mbak Tia. Kapan selesainya laguku tuh, Mbak? Nah, jadinya itu semuanya sudah ada dalam laptop gitu, dan semudah itu. Dan ini sudah bukan lagi menjadi pekerjaan cowok aja, tapi ini pekerjaan cowok cewek gitu. Makanya aku salah satu orang yang ngefans banget sama Mbak Tia. Karena mulai dari era sulitnya dia udah jadi gitu, apalagi sekarang tuh. Dan yang paling kerasa gini ya. Jadi dulunya kita untuk memulai karir di profesi ini itu sangat mahal, sekarang sangat murah. Jadi nggak usah mikir, oh untuk memproduksi musik, untuk bikin musik di rumah modalnya mahal, nanti BEP-nya kapan dong, break even point-nya kapan, kembali modalnya kapan? No, kalian cuma beli laptop itu udah cukup banget gitu. Itu secara signifikan kayak gitu, Mbak Vera. Oke, thank you Kak. Tuh dengar ya teman-teman, berarti sekarang udah nggak ada alasan, di rumah aja harusnya bisa produktif gitu ya kamu bikin, dan modalnya cuma laptop doang sebenarnya. Ya. Oke, sip. Dari Kak Ganjar atau Kak Yudhistira, silakan Kak kalau ada tanggapan. Apa tantangan ini tadi ya? Tantangan. Ya, tantangan, betul. Tantangan pembuatan musik di era digital seperti sekarang ini. Mau nambahin aja sih tadi yang dibilang sama Mas Wahyu. Mas Wahyu BTW keren banget. Tadi. Thank you Mas. Tadi mungkin Mas Wahyu sempat bilang gitu ya bahwa Superman ya bahasanya ya. Iya. Kalau di kita bilang itu ada 360 musician, jadi musisi 360. Jadi dia pencipta lagunya, dia penyanyinya, dia arrangernya, dia music directornya, dia produsernya, dia bahkan bertindak sebagai labelnya ya. Dia kemudian jadinya self label gitu. Dia kemudian jadi publishernya, dia jadi agregatornya, dia nggak punya cuma satu, si DSP-nya gitu. Kurang satu itu aja deh. Kalau dia punya Spotify-nya sendiri, dia punya Deezer-nya sendiri, dia punya YouTube sendiri, mungkin dia udah full gitu. Jadi kita ada memang teknologi memungkinkan hal itu gitu. Tadi Mas Yudis juga sempat mention gitu bahwa kita memang sekarang dengan era digital ini kita nggak lagi, bukan nggak lagi ya, tapi label itu ya,
record label itu bukan sesuatu yang seksi lagi gitu buat para musisi. Zaman dulu itu lagu-lagu yang kita dengerin tahun 90-an gitu atau 2000 awal, lagu-lagu yang kita dengerin pada saat itu adalah lagu-lagu yang sudah dikurasi oleh label gitu. Jadi kita bisa dengarkan misalkan siapa waktu itu Peter Pan, yaitu karena Musika ngeluarin Peter Pan gitu. Yeah. Kita dengerin Samson karena Universal ngeluarin Samson gitu. Kalau Universal nggak ngeluarin Samson, kita nggak akan bisa dengerin Samson gitu. Kita nggak tahu siapa Samson, kita nggak tahu siapa Peter Pan kalau Musika nggak ngeluarin Peter Pan gitu loh. Kita nggak tahu Dewa kalau misalkan Aquarius nggak merilis Dewa gitu. Tapi dengan adanya perkembangan digital, landscape digital ini kemudian benar-benar luar biasa berubah gitu ya. Kalau tadi mungkin Mbak Vera di awal udah mention soal teknologi disrupsi digital gitu ya. Dari pertama kita dengerin vinyl gitu ya. Kita dengerin vinyl, kita berbentuk rekaman fisik, kemudian geser lagi muncul teknologi kaset, muncul teknologi CD, muncul teknologi MP3, kemudian itu 2001-an itu pertama kali disrupsi digital yang mulai edan itu adalah kemunculan iTunes. Itu nama music bisnisnya itu FTD, full track download gitu. Jadi zaman dulu kalau kita beli CD 50.000, harganya 50.000 gitu ya. Itu ada 10 lagu. Yang saya suka cuma 2 lagu. Ngapain saya beli 50.000 cuma dengerin 2 lagu, 8 lagu saya nggak suka gitu. iTunes merevolusi itu gitu. Oh, kamu nggak perlu beli satu album. Kamu bisa beli single. Per single dia jual tuh $0.99 kalau masih ingat tuh waktu itu ya. Yeah. Nggak sampai 10 tahun kemudian muncul audio streaming platform. Ini kan gila. Itu maksudnya nggak nyampe 1 dekade tiba-tiba muncul streaming platform gitu. 2008 itu Spotify udah rilis gitu. 2012 kemudian mereka masif ke seluruh dunia gitu ya, muncul sebagai sebuah raksasa streaming platform gitu. Nah, ini ada yang menarik sebenarnya nih. Jadi kemarin kita diskusi juga gitu sama teman-teman gitu ya, bahwa ini kayaknya nggak akan lama lagi nih streaming platform akan terdisrupsi gitu. Jadi kalau teman-teman tahu ada AI namanya artificial intelligence gitu, ini mungkin disrupsi berikutnya gitu. Jadi orang tuh udah bikin musik udah nggak perlu lagi main gitar gonjreng gitu. Mungkin Mas Wafi dari sisi produksi gitu udah paham nih soal AI ini gitu. Jadi ada website kayak misalkan Bumi, macam-macam deh website-nya bisa di googling gitu. Jadi kita tinggal masukin kita mau bikin musik seperti apa, moodnya seperti apa, liriknya seperti apa, temponya seperti apa, terkeluar tuh. Tiba-tiba dibikinin aja sama si komputer itu gitu ya. Si IBM tuh kemarin kerjasama, IBM namanya IBM Watson itu kerjasama sama Grammy nominee gitu, siapa lupa namanya gitu, untuk bikin lagu gitu. Jadi kita tuh kalau dari sisi hak cipta ya, kita sekarang bingung gitu. Yang nyiptain itu lagu tuh siapa? Orang kita tinggal masukin tiba-tiba jadi. Mesin ya, si developernya, atau si orang yang bikin codingnya. Gitu kan, ini jadi pertanyaan gitu di industri hak cipta gitu. Siapa nih hak ciptanya jadi punya siapa nih gitu. Jadi memang wah digital sih kita ada aja, kita di music publisher gitu ya, saya di Masif ini kerja itu tiap hari ada aja hal baru, ada aja beneran deh. Gitu. Jadi memang ya tantangannya ya itu menghadapi yang tiap hari baru itu. Ya, teknologi ya berarti betul. ya. Nggak bisa di stop kan. Iya. Gitu. Betul. Oke. Kalau dari Kak Yudhistira ada tanggapan Kak? Kalau aku sih singkatnya ini aja sih. Kalau zaman dulu ada kata-kata mutiara, jangan pernah berhenti belajar. Nah, kalau misalkan hari ini di digital, harus belajar terus. Udah itu sih. Karena udah nggak bakal berubah-berubah. Intinya sih itu yang paling signifikan. Semua lini ya, dari produksinya, dari publikasinya, hak ciptanya, itu sih teman-teman palingan. Jadi, tapi sedikit tadi nanggepin Mas Fahmi juga pas ngomong gitu, memang satu hal yang saya percaya juga ketika memang kita mau jadi pelaku musiknya, udah, yang penting senang dulu sih. Karena kalau mau misalkan dipusingin, ini mau denger Mas Ganjar ngomong seharian, itu juga bisa gitu ngejelasin ribetnya. Aku mau ngomong seharian juga bisa ribet juga gitu. Jadi kayak tugas musisi, aku nggak jadi bikin lagu dan. Iya, takutnya gitu sebetulnya kalau misalkan digital hari ini mau dipelajarin semuanya, bisa jadi nggak jadi bikin lagu gitu. Jadi tetap nomor satu karena ini industri musik, tetap juaranya, tetap jagoan utamanya adalah kitanya nih yang bikin musiknya gitu, musiknya dulu gitu. Sisanya nanti ya kita cukup tahu lah gitu seperti apa sih industrinya berkembang, ada expertise-nya, nanti ini gitu. Serahkan ke ahlinya. Jadi emang salah satunya selain harus terus belajar, harus terus berteman juga, sebisa mungkin punya tim yang bisa ngedukung kita. Itu sih. Gitu sih, Mbak Vera.
Oke, siap. Thank you, Kak. Oke, menarik banget ya. Baru satu soal aja, wah seru banget nih. Aduh, gawat nih. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Ada juga, seperti apa sih peluang musik dalam bentuk fisik di tengah digitalisasi musik gitu? Apakah masih ada peminatnya atau enggak kira-kira kalau yang berbentuk fisik? Wah, Kalau ini untuk aku sekarang. jawabin duluan nggak? Boleh, silakan. Ini sebetulnya sesimpel ini sih, kalau yang tadi dari presentasiku di depan, karena si musik ini kudu ada integrasi lintas sektor, jadi akhirnya tidak menutup kemungkinan fisik tuh salah satu sektor juga. Cuman jadinya kalau dari konteks penikmat musiknya nih, pendengarnya, ya mereka sih sejujurnya kayak aku sendiri aja, kalau hari ini beli kaset atau beli CD, playernya juga di rumah udah nggak ada gitu. Pasti maininnya di streaming gitu. Jadi itu sifatnya mungkin jadi pengganti merchandise sih ujung-ujungnya. Jadi memento. Koleksi ya. Sebetulnya itu sih. Itu sih sebetulnya. Gimana kalau Mas Fahmi, Mas Ganjar? Iya, gimana coba? Mas Ganjar dulu deh. Boleh. Jadi kan fisik sekarang ya toko kaset, toko CD di mana lagi gitu, kecuali si restoran ayam itu kan. Ya, setiap kali kita beli ayam ditawarin tuh gitu. Tapi mereka chain distributionnya memang luar biasa karena satu nasional itu ada semua gitu. Memang buat mereka itu satu hal yang seksi gitu. Jadi ya nggak ada masalah gitu. Cuman aku pengen nambahin aja kalau misalkan ini balik lagi gitu ya ke si presentasi gitu, presentasi awal gitu. Kalau misalkan zaman dulu kita beli CD 50.000 gitu ya, satu CD gitu. Let's say biaya produksi itu 20.000 dibagi gitu ya. Oke, ini buat label 20.000, buat pencipta lagu 10.000, let's say buat pemasaran 10.000 gitu. Itu jelas gitu ya. Jadi si pencipta lagu, si performer, oke, untuk dapat 100.000 saya perlu menjual 10 CD. Gampangnya gitu ya, terukur gitu. Itu artinya apa? Itu unit basis kita menghitungnya gitu. Jadi kita bisa prediksi kita kapan kita untuk mendapatkan misalkan 1 juta kita harus menjual berapa CD gitu. Nah, coba bayangin di streaming platform ya, teman-teman gitu. Kita bayar 50.000 satu bulan. Kita bisa menikmati sekian juta lagu yang dimiliki oleh si let's say Spotify gitu. Itu kan artinya udah bukan unit basis lagi gitu. Udah nggak bisa tuh hitungannya tuh. Kayak tadi tuh ya, 50.000, 10.000 buat ini, 20.000 buat ini gitu. Itu udah nggak bisa lagi hitungan seperti itu gitu. Berapa lalu jatuhnya ke, misalkan let's say si penyanyinya, si labelnya dapat berapa, si pencipta lagunya dapat berapa gitu. Itu udah hitungannya udah kacau banget gitu. Makanya kita perlu si portamento itu gitu untuk mencacah itu semua gitu. Jadi kalau kita bilangnya itu bergeser dari unit basis gitu, kita beli CD itu unit basis, berlari ke digital ini kita bilangnya access basis gitu. Jadi sebenarnya kita beli musiknya mereka nggak sih? Enggak. Yang kita beli apa? Yang kita beli aksesnya. Dengan bayar 50.000 kita bisa mengakses puluhan ribu lagunya Spotify, puluhan ribu lagunya Joox dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan cuman kita permasalahan dari sisi produksi of course ya gitu, karena perkembangan digital ada DAW dan lain sebagainya gitu. Tapi dari sisi consumer behavior itu juga berubah gitu. Orang tadinya beli satu, sekarang jadi udahlah gue nggak perlu nih punya lagu gitu, gue nggak perlu punya CD gitu. Yang penting gue bisa mengakses lagu-lagu tersebut gitu. Siapa sih yang dengerin 40.000 lagu dalam satu bulan gitu? Nggak ada gitu. Mungkin yang kita dengerin itu aja gitu kan. Kita bikin playlist sendiri gitu. Kayak si Mas Yudis tadi kasih contoh gitu. Kita bikin playlist sendiri, kita bikin ini sendiri gitu. Ada nggak sih orang yang dengerin 40-50 ribu lagu dalam satu bulan? Nggak. Iya nggak. Makanya sih nggak ada gitu ya. Gitu loh. Jadi consumer behavior nggak mau juga. Rugi gitu ya jadi ini. Betul. Gitu, jadi ada perubahan itulah gitu kira-kira. Kalau aku nambahin, Mbak, kalau dari segi ini aku dari sisi produksi ya, bukan dari sisinya Mas Yudis dan Mas Ganjar. Kalau dari sisi produksi itu kita yang fisik itu masih sangat kita butuhkan karena kita membutuhkan referensi. Nah, referensi misalnya kita mau mixing atau mastering kan, karena kita finalize quality data gitu kan. Jadi kalau kita menggunakan MP3 gitu, atau kita mengandalkan dari media streaming itu untuk kita menjadikan bahan referensi kita sebagai standar quality itu akan sulit gitu. Jadi kalau kita yang memang di dunia audio pro itu masih mengoleksi itu gitu. Bahkan kita mencari CD-CD itu karena data yang ada di CD itu non kompresi, sedangkan yang digital itu kompresi. Nah, itu tantangan kita. Jadi kalau kita yang dari segi produksi berusaha banget menghindari referensi audio
referensi sound, referensi music itu dari digital streaming. Karena itu semuanya kompresi gitu. Itu tambahanku. Oh, oke. Berarti masih ada sebetulnya segmentasi yang butuh juga sebetulnya gitu ya. Oke, menarik. Sip. Terus ada lagi nih pertanyaan. Strategi apa sih yang perlu dimiliki oleh music producer dan komposer di era digital? Kira-kira harus seperti apa gitu? Mungkin kalau dulu kan beda nih sama sekarang nih. Kalau sekarang tuh lebih kayak gimana sih strateginya gitu? Aku dulu ya, nanti Boleh. yang lebih hatam tapi Mas Yudi sama Mas Ganjar gitu. Aku begini. Karena memang gini Mbak, kita sebagai peracik ya, kita yang masak gitulah. Kadang-kadang memang kita dituntut tuh, udah kita yang masak sebagai koki, tapi kita harus dituntut bagaimana mendistribusikannya, mempromotionkan gitu kan. Itu tugas yang sangat berat gitu. Aku kalau ditanya, Mi, kamu mau bagian mana? Production, post production, atau distribusi dan promotion? Aku kalau udah bicara distribusi sama promotion, Mbak, waduh, mending aku bikin lagu deh 10. Aku mending bikin musik deh, karena itu hal yang sulit gitu, dan itu rigid, dan itu butuh tim, dan itu butuh data seperti yang Mas Ganjar sampaikan, dan butuh ide kreatif seperti yang Mas Yudi sampaikan. Ide kita itu habis Mbak di kreativitas di awal, habis, masih apalagi kayak tadi tuh. Aku juga sebagai seorang director untuk menggarap videonya, sampai di situ otakku udah habis. Kalau mau masuk ke next step kayaknya aku stroke. Udah nggak sanggup aku, gitu udah nggak sanggup. Jadi kalau pertanyaannya strategi apa ya, di luar gini, karena pada akhirnya kita memproduksi beda gini. Menurutku sebagai aku seniman, aku bukan seorang YouTuber, aku bukan seorang selebriti gitu, aku seniman murni gitu, yang memang lahir dari kesenian gitu. Jadi konteksnya ada dua Mbak Vera. Kita membuat karya itu apakah itu berdasarkan demand apa enggak, berdasarkan kebutuhan apa enggak, atau memang kita membuat karya dengan tutup mata apa yang ingin didengar, apa yang ingin didengarin, apa yang ingin dibutuhkan di pasar gitu. Nah itu dua pilihan yang bebas saja dipilih oleh teman-teman gitu. Kalau aku sudut pandang seorang seniman, aku tidak ingin memberi makan kepada netizen gitu. Tugasku sebagai seorang seniman adalah berkarya sebaik-baiknya, semaksimalnya, sekuat tenagaku, semampuku, sebagus mungkin versiku. Urusan nanti kemudian itu punya apresiasi dan enggak, itu bukan urusanku. Aku seniman, aku tidak dalam konteks untuk mencari view, mencari komentar, membagi likes dan apa itu, aku tutup mata karena aku seniman murni gitu. Jadi strateginya kalau kita dalam sudut pandang kita pengkarya, ya buatlah karyamu sebaik mungkin gitu. Jadilah membuat karya dengan apa yang kamu senengin gitu. Membuat karya dengan menjadi dirimu sendiri, nggak perlu menjadi orang lain gitu. Misalnya, kenapa aku di lagu tadi mengangkat musik Minang gitu. Aku appreciate dengan teman-teman yang selalu fokus untuk menggaungkan musik Indonesia terus ke luar negeri gitu. Kita sudah tahu ada Eka dengan WG-nya mengangkat Bali, Jawa. Ada beberapa teman juga yang mengangkat Jawa juga. Nah, aku mengambil porsi-porsi lain yang tidak diambil oleh teman-temanku itu. Kenapa Minang? Nggak ada yang ngangkat Minang gitu. Aku padahal aku bukan orang Minang, Mbak. Aku orang Palu, aku orang Sulawesi gitu. Aku Bugis. Aku nggak tahu sama sekali suku Minang. Cuman aku pengen ada selain Jawa itu hadir di permukaan, dan itu Minang. Itu bisa gitu. Nah, urusan kemudian tidak menemukan pendengarnya sendiri, itu urusan nomor kesekian bagiku. Jadi strateginya adalah, aku ulangi lagi, ya buatlah apa yang kalian suka gitu. Lakukan sebaik mungkin sampai titik darah penghabisan. Kamu duitmu habis, energimu habis, waktumu habis, ya bikin aja sampai kamu puas gitu. Karena aku sendiri Mbak, aku nggak sekolah musik. Aku cuma sekolah sound design. Aku nggak sekolah musik, aku nggak punya teori musik. Jadi caraku membuat musik yang baik, caraku membuat musik yang enak, kalau sampai aku sudah merasa aku sendiri suka. Sampai aku puas. Kalau aku belum puas, aku bikin terus. Itu kalau dari aku Mbak Vera.
Oke, thank you Kak Fahmi. Betul. Silakan, boleh ditanggapi lagi? Aku kali ya. Boleh. Sebetulnya cuman ini sih, memperkuat aja apa yang Mas Fahmi tadi bilang, itu udah setuju banget. Itu juga yang tadi sempat ku maksud dengan yang penting kalau sekarang harus senang dulu gitu ya. Karena balik lagi ya ketika akhirnya apa tadi nih pertanyaannya kan strategi apa yang perlu dimiliki musik produser sama komposer nih di era digital. Strateginya betul. Itu karena konteksnya adalah musik produser dan komposer, yaitu emang memasak musiknya. Strateginya adalah tidak terpengaruh dengan hal-hal dan distraction yang ada di digital hari ini. Sebetulnya itu sih. Karena kalau akhirnya apa ya terlalu banyak mikirin wah gimana nih nantinya gitu terus dan lain-lain. Kalau konteksnya tadi jadi musik produser, udah gagal tuh, ntar udah capek bikin musiknya duluan gitu. Nanti kalau strategi untuk merilis gimana, itu di kamar yang lain gitu. Cuman paling pertama gitu ya, kalau misalkan mau jadi musik produsernya, itu sih, gimana caranya tidak terpengaruh dengan hal-hal lain yang mungkin belum terlalu berhubungan dengan musiknya gitu kan. Harus fokus dulu gimana caranya bisa mewakili permasalahan yang kita punya di sekitar kita gitu kan, menyampaikannya gitu. Kayak tadi Mas Fahmi bilang kalau misalkan memang pengen angkat Minang, ya udah gitu, itu yang diulik. Jadi bener-bener sisi seninya banget sih. Kalau misalkan sebagai teman-teman yang ada mau jadi musik produser gitu ya, tadi apa yang Mas Fahmi bilang, itu udah bener sih, di situ dulu gitu. Cuma nanti next-nya, ketika akhirnya mau ke step berikutnya, ya barulah nanti beda kamar lagi gitu. Yang penting tetap musiknya harus jadi dulu, tanpa ada pengaruh yang aneh-aneh sih. Yep. Oke, menarik. Kalau dari Kak Ganjar mungkin ada tanggapan? Ya intinya sih memang kalau dari kita kan masih musik ini kita mengelola pencipta lagu gitu ya, mengelola komposer gitu. Jadi kita selalu kasih tahu pemahaman kepada pencipta lagu gitu. Apa yang ini sejalan juga dengan Mas Fahmi Mas Yudis tadi bilang gitu bahwa memang strateginya adalah ya berkreasi sebaik mungkin gitu, berkreasi sebanyak-banyaknya gitu. Urusan yang lain-lain itu biar Masif Musik yang ngurus. Gitu. Masuk. Masuk ya? Masuk. Habis ini aku langsung daftar sama Mas Yudis, daftar sama Mas Ganjar. Siap. Gitu. Oke, jadi bikinlah intinya adalah buatlah karya sebaik-baik mungkin. Nanti akan seperti apanya baru belakangan gitu lah ya. Yang penting harus fokus tadi katanya gitu. Oke, menarik. Sip. Selanjutnya mungkin nih ada pertanyaan lagi, tips memulai karir sebagai penata musik di era musik yang digital gimana kira-kira ya? Kalau misalnya ada teman-teman kita yang mau benar-benar mulai nih berkarir, kira-kira harus dimulai dari mana dulu nih? Ada tips nggak? Monggo Mas Ganjar sama Mas Yudis dulu mungkin. Kurang lebih kayaknya menurutku jawabannya mirip nih sama yang pertanyaan sebelumnya gitu. Intinya sih kalau emang konteksnya buat di musik, gimana caranya menemukan alasan yang tepat dan kuat dulu aja sih untuk memulai musiknya, sama memulai memasak pesan apa yang mau dijahit ke dalam lagunya gitu. Dari situ dulu gitu. Karena ujung-ujungnya pun kayak misalkan dari sisiku sendiri gitu ya, di publikasi sama promosi, selalu paling pertama yang kita tanya ke setiap partner yang mau kita jalanin gitu ya, proyeknya, itu selalu, ini lagunya mau ngomong tentang apa? Selalu itu dulu, pasti paling pertama gitu. Karena ya udah nanti ketika pesannya itu memang sudah cukup kuat, itu pasti segala macam hal-hal yang akan mendukung publikasi musik tersebut sudah akan muncul sendiri gitu. Bisa seperti apa, bisa seperti apa gitu. Jadi kayak seheboh-hebohnya, dinamisnya sosial media, teknologi, dan lain-lain, menurutku industri musik tetap minimal 60% tuh udah pasti harus dari musiknya dulu sih. Kayak gitu. Jadi jawabanku kalau disingkat tadi nggak beda sih kurang lebih dengan pertanyaan yang sebelumnya. Gitu. Oke, sip. Dari Kak Ganjar atau Kak Fahmi? Atau kita langsung next kalau aku tidak dari sisi teknis karena aku merasakan sih mungkin banyak teman-teman yang relate gitu. Ya seperti pemaparanku di awal bahwa salah satu tantangan besar kita adalah keluarga kita sendiri gitu. Jadi tipsku yang aku benar-benar melakukan ini karena aku itu ya Mbak ya S1 S2 aku hukum karena aku memang tidak mau terlalu menantang keinginan orang tuaku. Ini fakta, maksudnya daripada aku mau sekolah seni dong, nanti malah ditentang banyak. Jadi tangan kananku itu ngikut, tangan kiriku itu liar gitu. Jadi gitu tuh caranya tuh titik tengahnya, karena kita Indonesia gitu kan.
mindset orang tua kita zaman dulu nggak ada digital gitu, nggak ada digitalisasi, dan teman-temannya itu nggak ada yang berhasil di dunia kesenian musik terutama. Jadi tidak bisa kita samaratakan pemikiran itu. Nah, tipsku yang pertama kali kalau ingin memulai, nggak usah deh dong ngomong teknis, nggak usah deh ngomong modal, nggak usah deh ngomong kemauan. Kalian mantep nggak sama pilihanmu? Iya. Kalau mantep, minta ridhonya. Kalau nggak ridho, tetap jalan. Ya, cuman kalian harus ada negosiasi, kompromi gitu loh. Ini tips beneran loh. Beneran. Karena kita akan ditantang itu. Kamu cowok, ini banyak hal cuy. Beneran, ini tak bilang beneran. Jadi itu dulu, kalau kalian mantep sama pilihanmu, yang kedua adalah kalian jangan mikir duit dulu. Berani lapar. Jadi nggak usah mikir nanti duitnya apa, nanti karyamu yang bawa rezeki buat kamu gitu. Berani lapar tuh, betul. Ya, berani lapar tuh. Betul. Oke, thank you Kak Fahmi untuk tanggapannya. Dari Kak Ganjar apa? Ada tambahan atau kita bisa next? Bisa next aja nggak apa-apa. Tadi udah dirangkum semuanya kok. Siap kalau gitu. Oke, kalau gitu sekarang saya juga ambil beberapa pertanyaan mungkin dari peserta ya. Sebelumnya pertanyaannya banyak banget, tapi kayaknya agak sulit kalau kita jawab semua. Jadi saya ambil beberapa aja mungkin. Ini ada pertanyaan. Oke, dari namanya adalah Gamalia Gracia. Kak, kalau bisa upload cover instrumen lagu ke YouTube, bisakah kita mengajukan hak cipta ke YouTube atau YouTube Music? Lalu adakah solusi jika orang lain mengupload dan mengajukan hak cipta baru atas karya kita? Gimana, kalau Kak? Itu sih jawabannya memang nggak bisa gitu, karena memang cover ini sendiri kan merujuk pada versi kedua atau versi ketiga dari lagu asli gitu. Jadi fenomena cover memang sekarang lagi rame banget ya. Tadi juga aku baca ada beberapa yang nanya soal cover gitu. Jadi sebenarnya dari zaman dulu itu cover sudah ada gitu. Jadi kayak misalkan lagunya siapa ya, Knocking on Heaven's Doors-nya Guns N' Roses gitu. Itu kan lagunya Bob Dylan gitu. Lagu banyak gitu. Tadi aku kasih contoh gitu ya, Noah, Andaikan Kau Datang itu lagunya Kus Plus gitu. Jadi sebenarnya dari zaman dulu praktik cover song itu memang sudah dilakukan gitu, bukan sekarang-sekarang aja gitu. Cuman karena memang perkembangan digital, ada YouTube, ada TikTok dan lain sebagainya, kemudian akhirnya orang-orang jadi, wah ayo pengen gitu. Nah balik ke pertanyaannya, apakah bisa mengklaim copyright? Sudah pasti nggak bisa gitu, karena tadi kan morfologi lagu kebagi dua ya, ada notasi, ada lirik gitu. Udah pasti notasinya itu dihasilkan oleh seseorang yang menciptakan lagu tersebut gitu. Jadi kemarin tuh kita sempat bikin campaign gitu ya, kalau teman-teman tahu ada platform Indomusikgram, platform cover gitu, kita kerjasama sama Indomusikgram, kita mendorong gimana sih caranya biar teman-teman musisi cover ini paling tidak berizin gitu. Kenapa sih harus berizin gitu? Kenapa sih orang tinggal cover-cover doang, tinggal rekam, main gitar, upload ke YouTube gitu? Kita selalu mendorong bahwa kalau misalkan teman-teman tahu musisi cover namanya Felixian atau Tami Aulia gitu ya, itu dari Jogja, mungkin Mas Fahmi tahu gitu ya. Mereka itu mengalami satu kejadian yang cukup disayangkan gitu ya, karena ternyata hasil cover mereka itu dicuri oleh orang lain gitu. Kalau kita sih nyebutnya maling digital gitu ya. Jadi kalau Felix dan Tami ini kan kalau bikin cover itu mereka yang serius gitu ya, bukan yang pakai kaos, main gitar di kamar gitu, enggak gitu. Mereka hire videographer, mereka rekam dengan proper gitu, yang rekamnya itu dengan bagus gitu, sehingga hasil audionya itu bagus banget gitu. Nah, sama pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab karena adanya banyak celah gitu ya di era digital ini gitu. Akhirnya audionya itu diambil, di-download. Begitu audio di-download, ditempelin tuh kode ISRC. Jadi semua turunan dari lagu tadi yang di-cover oleh si Felix atau Tami Aulia itu, monetisasinya, duitnya lari ke si orang ini. Gitu loh. Jadi kita pengen kasih pemahaman ke teman-teman cover, kenapa sih harus izin gitu ya. Salah satunya ini gitu. Kalian pengen gak sih, kalian udah keluarin uang, keluarin waktu, keluarin tenaga gitu, terus tiba-tiba yang menikmati hasilnya ini adalah orang lain gitu. Kan gak pengen gitu. Dan akhirnya sempat yang kayak Felix atau Tami gitu, dia tuh sampai distract gitu sama orang yang nyuri. Karena orang yang nyuri ini bisa membuktikan ke platform bahwa, hey, ini lagu gua, ini lagu saya ya,
nih buktinya kode tadi tuh, ISRC, kode ISWC dan lain sebagainya gitu. Kan apa ya? Sakit nggak sih gitu? Maksudnya kita cover gitu buat tujuannya apa, terus dimanfaatkan sama orang lain, kemudian akhirnya yang mengambil manfaat, mengambil untungannya itu adalah orang lain gitu. Jadi kita nggak pengen teman-teman yang musisi-musisi cover, bilangnya musisi cover gitu ya, teman-teman yang sering melakukan cover ini mengalami kejadian hal yang serupa gitu loh. Kira-kira seperti itu. Tapi tadi jawabannya sih harusnya clear ya, nggak boleh gitu, karena memang ya itu aransemen itu ada yang membuat gitu, notasinya ada yang membuat gitu. Gitu ya, itu pencipta lagunya. Oke, siap. Gitu. Thank you Kak Ganjar buat Sama-sama. jawabannya. Semoga menjawab ya tadi yang bertanya. Oke, selanjutnya. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Ini dari Kak Ray, namanya untuk Mas Fahmi. Kalau menurut Mas Fahmi murah, terus untuk daftarin ke agregator dan lain-lain, apakah bisa dibilang murah ya? Mungkin ini tadi berhubungan sama saat presentasi juga kali ya. Menurutku murah karena gini ya. Mungkin maksudnya gini sih. Oh iya, menurut Mas Fahmi kan murah, bagi kita mahal, mungkin gitu ya. Mungkin yang aku nangkap kayak gitu. Jadi mungkin membeli peralatan iya bagi aku, tapi enggak gitu. Maksudnya sekarang laptop ya, teman-teman bisa beli laptop lah 3 juta, 2 juta. Kan aku bilang yang penting punya. Aku tidak ngomong yang harus punya yang mahal, enggak. Sama aja gini ya, aku nih kalau nyanyi jelek banget gitu. Aku mau pakai mikrofon harga 100 juta juga suaranya kayak gitu, nggak ngaruh. Yang mempengaruhi bagaimana karya kita bisa bagus itu bukan ditentukan oleh seberapa alat mahalnya gitu. Seberapa mahal alat yang kita punya, tapi seberapa mahal dan seberapa kerennya ide yang kita tuangkan ke dalam alat itu. Jadi menurutku alat hari ini tuh udah nomor kesekian jauh banget gitu. Yang penting idenya dulu yang harus mahal gitu. Kalau dari aku begitu Mbak. Oke, thank you Kak. Ini kalau dilihat di komen banyak banget loh yang bilang katanya video kakak keren banget karena dominan Minangnya kayak gitu. Wah, keren banget, keren banget. Thank you. Oke. Sip. Mungkin ini pertanyaan berikutnya ada lagi. Oke, ini mungkin lebih ke Kak Ganjar lagi nih pertanyaannya. Boleh. Nah, ini ada yang nanya Kak, dari Kak Muhammad Ridwan Iwan. Mas Ganjar, apakah beda cara mengurus izin lagu pop yang berlirik Indonesia dengan lagu berbahasa daerah? Mengurus izinnya ini kan sebenarnya buat apa nih gitu. Sebenarnya pertanyaannya sih agak masih membingungkan ya, masih belum jelas gitu. Urus izinnya satu buat apa, atau justru pengen mendaftarkan karya-karyanya dia yang berbahasa daerah gitu. Tapi either way gini, kalau misalkan mengurus izin untuk mendaftarkan karya, kita di industri musik di Indonesia gitu ya, ada dua aspek gitu. Yang pertama itu adalah aspek proteksi gitu. Kalau memang tujuannya adalah, enggak, ini lagu gua nggak mau dicuri oleh orang lain, gua nggak mau diplagiat, ditiru oleh orang lain. Itu aspeknya adalah proteksi. Bagaimana cara memproteksi karya gitu. Nah, di Indonesia sendiri sudah dimungkinkan, itu teman-teman bisa mendaftar ke DJKI, itu ada namanya I-Hak Cipta, itu mendaftarkan I-Hak Cipta namanya. Itu aspek proteksi gitu. Nah, aspek yang kedua adalah aspek komersialisasi. Kalau misalkan punya lagu, terus, gue pengen jadi duit dong lagunya, gue pengen ini dong gitu. Nah, itu adalah aspek komersialisasi, aspek eksploitasi ekonomi hak cipta gitu ya. Nah, itu daftarnya ke musik publisher seperti Massive Music gitu, seperti apa yang kami lakukan gitu. Itu kalau untuk mendaftarkan gitu ya. Nah, kalau permasalahan lagu berbahasa Indonesia atau berbahasa daerah, ya sama aja. Kan tadi kalau balik ke awal gitu ya, morfologi lagu ada notasi, ada lirik gitu. Nah, liriknya mau bahasa apa itu kan terserah si pencipta lagunya gitu. Kemudian ada kayak misalkan kemarin Rosa nyanyiin lagu Hati Yang Kau Sakiti, kemudian ditranslate ke bahasa Korea gitu ya. Itu kan terserah aja gitu kalau misalkan misalkan mampu mempunyai keahlian untuk menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Korea dengan maksud yang sama, dengan tanpa kehilangan makna aslinya, ya nggak ada masalah gitu. Sebenarnya nggak ada perbedaan sih. Nggak ada perbedaan antara bahasa Indonesia, bahasa asing lainnya gitu. Ataupun bahasa daerah gitu ya. Oke. Gitu, Thank you Kak Ganjar buat jawabannya. Sip. Selanjutnya, apakah ini bisa dipahami atau enggak ya? Kita coba ya. Ini untuk ke Kak Yudhistira nih kayaknya. Ini ada yang nanya dari Dedi Kurnia. Pendekatan seperti apa yang kita lakukan agar lagu si pengkarya tersebut sampai dalam bentuk video klip atau dalam bentuk pemasaran lainnya
agar si lagu sampai untuk para pendengar? Jadi apa ini ya? Maksudnya apakah lebih cara menyampaikan atau gimana nih? Pendekatannya mungkin apa yang, ya pendekatan seperti apa sih? Mungkin lebih ke... Kalau usul yang nanya ngomong aja gitu, bisa nggak? Susah ya? Saya nggak tahu sih ini orangnya masih ada atau nggak. Soalnya ini pertanyaan saya udah dari tadi nih. Karena kan kalau baca interpretasinya beda-beda. Iya, betul. Kebetulan orangnya udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya, udah nggak ada. Oh iya. Ya udah di skip aja sih Ya berarti udah, orangnya nggak ada aja. juga kan. Baiklah. Aku habis ini konsultasi sama Mas Yudi sama Mas Ganjar. Oh, siap. Wajib ngobrol-ngobrol kita. Boleh. Otaknya udah habis, Mas. Tadi ada yang nanya tuh Mas Ganjar, kalau izinnya kemana katanya? Yang mana Mas Ganjar. Banyak banget pertanyaan buat Mas Ganjar nih kayaknya. Wah, soalnya soal tentang hak-hak gitu ya, hak cipta segala macam. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman, maksudnya ini agak promo dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Bisa ke Instagram Massive Music @massivemusic entertainment, jadi disingkatnya Massive Music ENT gitu. Jadi kita sering banget kasih kasih informasi-informasi gitu, kayak misalkan kita waktu itu bikin sebenarnya jadi pencipta lagu tuh bisa sejahtera nggak sih gitu. Oh bisa, banyak banget caranya A B C D F G gitu. Jadi kalau misalkan mau ngurus izin cover tuh kemana, terus kalau misalkan kita cover terus diklaim hak cipta itu gimana gitu. Itu kita banyak banget gitu diskusi, banyak juga yang DM gitu yang kayak, Kak ini cover saya kok kena klaim ya, kenapa ya gitu. Oh itu cuma notifikasi aja gitu, kalau kecuali memang kena copyright strike di YouTube gitu, baru deh kita pusing-pusingan gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab di sini, silakan follow Instagram Massive Music, @massivemusic ENT, kita bisa DM, bisa ngobrol, bisa follow saya juga, nanti tinggal DM aja, nanti saya follow back. Kita bisa diskusi di luar ini gitu. Kalau misalkan memang, ini kan banyak banget ya, ada berapa lah, 100 lebih kan pertanyaan gitu. Jadi ya usahain jangan di sini aja gitu, kita silaturahmi dan diskusinya gitu lah. Siap kalau gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan ini. Mau bertanya, bagaimana cara mengklaim ketika musik kita digunakan orang lain tanpa izin? Nah, ini Kak Ganjar lagi. Boleh. Jadi salah satu keuntungan gabung ke musik publisher adalah lagu-lagu yang kita kelola, katalog-katalog yang kita kelola itu akan kita berikan kode-kode yang tadi seperti contoh kasus Felix dan Tami itu gitu, kita kasih kode, kita kasih pengenal. Tadi kan kita selalu bilang bahwa YouTube itu mesin gitu, Spotify itu mesin gitu, mereka nggak tahu siapa nih pencipta lagunya gitu. Nah kita lah sebagai musik publisher yang bertugas untuk menerjemahkan hal itu. Kita akan membuat algoritma, kita punya sistem, kita masukkan gitu. Kita ada CMS YouTube sendiri gitu, CMS YouTube for Publisher atau Spotify for Publisher gitu. Jadi bagaimana cara mengklaimnya adalah kita otomatis klaim. Jadi kalau di YouTube itu ada namanya Content ID. Nah, Content ID itu adalah kode unik dari videonya gitu. Jadi kalau misalkan kita masukin lagu, ada Content ID-nya, misalkan Content ID 12345 gitu, lagunya A, yang nyanyi Ganjar gitu. Begitu ada orang yang cover dengan notasi dan lagu yang mirip dengan itu, dia akan mengenali gitu. Si sistemnya YouTube ini udah canggih banget gitu, dia akan mengenali gitu, dan dia akan kasih namanya copyright claim dulu pertama. Nah itu berupa notifikasi aja tuh bahwa hey, konten yang kamu buat, konten yang kamu posting itu ada hak ciptanya milik orang lain loh, gitu loh. Begitu. Nah nanti kalau misalkan tergantung tuh, kadang ada teman-teman pencipta lagu yang, aduh nih kok lagu gue jadi reggae ya, lagu slow gitu ya, lagu yang dia intimate banget gitu, yang dia ciptain buat orang yang dia sayang gitu, tiba-tiba jadi koplo gitu kan, jadi nggak enak gitu. Biasanya teman-teman pencipta lagu ini, katalog-katalog kita ini biasanya bilang, Mas Ganjar, tolong take down dong yang itu, kita bisa turunin gitu, atas permintaan si pencipta lagu gitu, karena si pencipta lagu nggak suka nih lagunya digituin gitu ya. Kayak misalkan kemarin kasus Payung Teduh, mungkin pernah dengar gitu, lagunya Akad, Hanindya dengan Payung Teduh gitu, itu kan sebenarnya kayak gitu juga gitu, karena si Is ini nulis, maukah kau menjadi istriku, kemudian sama Hanindya diganti, maukah kau menjadi pacarku atau milikku gitu. Yang pada saat itu Is bilang bahwa ini lagu sakral banget buat gua gitu. Gua nyiptain ini buat istri gua gitu. Kalau tiba-tiba ada orang yang menyanyikan cover, terus liriknya diganti-ganti, bergeserlah maknanya gitu dari si lagu tersebut gitu. Terus udah gitu viewersnya juga jauh lebih banyak kan gitu, si Hanindya gitu. Makin ngomel lah gitu. Jadi intinya sih memang klaim ini nih agak tricky ya, agak-agak kita tuh ada jokes internal gitu ya. Ini tuh asam lambung gitu.
bikin asam lambung YouTube ini klaim-klaiman gitu. Jadi kayak misalkan nih satu lagu gitu ya, misalkan lagu tadi deh, misalkan lagunya Yovie Widianto, Kahitna gitu, Mantan Terindah gitu. Dari satu lagu nih ya, satu konten ID, itu bisa ada minimal itu puluhan ribu video turunannya. Ada yang cover, ada yang video lirik, ada yang dimasukin pas vlog, dia lagi vlog makan nih, mukbang, ya kan? Ada yang dia masukin lagi jalan-jalan, travel, dimasukin video itu puluhan, belasan ribu itu tuh sedikit buat kita gitu. Kita biasa ngadepin puluhan, ratusan gitu. Bayangin dari satu video, dari satu lagu itu bisa mengenerate sekian ribu video turunan gitu. Kebayang nggak sih gitu? Asam lambung naik pasti gitu. I see. Oke, sip. Terima kasih Kak Ganjar untuk responnya, jawabannya. Oke, karena waktunya juga sudah hampir habis dan sebenarnya masih banyak pertanyaan. Cuma bagi teman-teman, mohon maaf sekali ya belum kejawab. Mungkin bisa langsung hubungi aja nanti by Instagram atau apa gitu ya kalau mau nanya-nanya boleh tulis lagi. ini ya. Boleh, silakan tulis di chatbox saja Kak. Nah, untuk menutup panel discussion kita pada hari ini, boleh nggak saya mau minta Kak Fahmi dan juga Kak Ganjar, kebetulan tadi Kak ini udah keluar duluan ya, udah izin, mau minta kasih kata-kata penutup mungkin atau pesan buat teman-teman semua. Silakan dari Kak Fahmi dulu mungkin. Oke. Kalau aku di sisi musik produser ya, jadi singkat aja, ya bikinlah karya, jangan konten gitu. Karena berbeda tuh, kita akan berbeda treatment kita terhadap apa yang kita buat gitu. Kalau tujuan kita emang pengen bikin karya, lah bikinnya karya, jangan bikin konten gitu. Karena menurutku sebagai seorang seniman, membuat konten dan membuat karya itu dua hal yang sangat berbeda gitu. Effort yang dikeluarkan itu jauh, benar. Siap. Karena kalau kita membuat karya itu ya gini, karena apapun karya yang kita keluarkan itu cerminan diri kita gitu. Kalian ingin mencerminkan diri kalian sebagai seorang apa, itu kita seniman ya. Orang melihat kita dari karya yang kita ciptakan gitu, bukan dari seberapa kekayaanmu, seberapa apa bajumu, enggak. Itu seniman, kita konteks musik produser itu. Karena hari ini tuh mindset musik produser itu bergeser. Musik produser itu seniman yang bisa memproduksi karyanya sendiri, itu bahasa desanya. Cuman karena itu sudah terlalu keren, jadinya bisa bikin pakai laptop jadi produser. Ayo, enggak gitu. Jadi ya musik produser menurutku ya bikin karya, jangan bikin konten, bikin karya jangan nanggung, karena itu cerminan dirinya kita gitu. Itu kalau dari aku, Mbak Vera. Oke, makasih Kak Fahmi, luar biasa ya pesannya. Oke, kalau dari Kak Ganjar mungkin silakan Kak. Kan sebenarnya kita semua di sini ya, Mas Fahmi, Mbak Tia tadi ya, sama Mas Yudis gitu. Kita ini satu ekosistem gitu. Kita ini satu kolam yang sama gitu. Kita harus saling mendukung, kita harus saling terintegrasi satu sama lain gitu. Jadi kalau tadi Mas Fahmi itu harus masuk sekolah hukum untuk mengejar cita-citanya bermain musik gitu ya. Kalau dengan sistem yang kita insya Allah akan kita bangun ini, Portamento gitu, kita bisa bilang kasarnya gini, misalkan, Pa, saya pengen jadi musisi gitu. Kamu makan apa? Oh tenang Pak, ada Portamento, tinggal beres, aman, tenang, nggak usah dipikirin gitu-gitu. Nah gitu, jadi kita intinya seperti itu gitu. Jadi memang kita pengen, tujuan kita adalah menciptakan sebuah ekosistem yang bagus, yang baik dari hulu ke hilir ya. Mulai lagu diciptakan sampai lagu dikonsumsi, itu bisa terintegrasi satu sama lain, bisa mendapatkan transparansi yang jelas gitu. Oh lagu saya dipakai sekian, didengarkan sekian, saya dapat sekian dan lain sebagainya gitu. Jadi kita pengen musisi ini, teman-teman pencipta lagu ya stay fokus di tugas utama mereka. Pencipta lagu ngapain? Ya nyiptain lagu, berkarya, bikin lagu yang bagus, bikin lagu yang banyak gitu. Dengan seperti itu kan industrinya akan semakin maju, industrinya akan semakin berkembang, dan kita semua akan jadi industri yang maju gitu, industri yang nggak akan lagi mikirin pencipta lagu gitu, mau bayar sekolah anak gimana caranya gitu. Maksudnya itu sangat disayangkan gitu kan sebenarnya. Itu satu hal yang sebenarnya kita bisa nih kalau kita rumpuk bareng-bareng nih, ayo kita kerjain bareng-bareng gitu. Kita jangan sampailah ada hal-hal yang seperti itu lagi gitu loh.
Oke, thank you Kak Ganjar untuk pesannya. Oke, untuk itu teman-teman, Bapak Ibu semua, sesi panel discussion ini kita akhirnya sampai di sini.